tidak? Ya, jelas ya. Yang terakhir, konduksi satu dimensi transient. Nah, ini gimana contohnya? Contohnya gimana kira-kira? Anda tahu ball bearing? Oke. Salah satu komponen dari ball bearing itu kan bola baja, ya kan? Kemudian ada ringnya kan, ada inner ring sama outer ring. Tapi di tengah-tengah itu ada stainless steel ball, ya kan? Oke. Supaya stainless steel ball ini mampu berfungsi dengan baik sebagai bearing itu kan bantalan, dia menerima beban, load, mechanical load, ya kan? Maka ada mechanical properties tertentu yang harus dimiliki oleh stainless steel ball ini. Salah satunya adalah misalkan tingkat kekerasannya, ya kan? Tingkat kekerasan. Maka ketika proses produksi stainless steel ball ini atau steel ball ini, salah satu fase yang harus dilewati atau dilakukan adalah heat treatment atau perlakuan panas, yaitu kalau misalkan ini adalah ball bearing atau steel ball, salah satu proses heat treatment yang yang harus dikerjakan supaya ball steel ball ini memiliki kekerasan tertentu atau memiliki mechanical properties tertentu yang diharapkan. Maka biasanya dia akan dipanaskan di dalam furnace. Tahu furnace ya? Furnace itu semacam oven, tapi oven itu kan tidak sampai membakar ya. Jadi kalau furnace itu kayak dibakar, sehingga keluar dari furnace dia itu membara, merah, mungkin temperatur 500 derajat Celcius, mungkin 600 derajat Celcius, atau mungkin 400 derajat Celcius. Maka setelah keluar dari furnace, steel ball ini harus didinginkan. Nah, proses pendinginan, laju pendinginan steel ball ini nanti akan mempengaruhi mechanical properties dari steel ball ini. Ya. Sebagai contoh, ketika dia keluar dari furnace, misalkan temperaturnya itu 500 derajat Celcius, let's say, kemudian dia mengalami proses pendinginan, cooling proses selama 1 jam. Diharapkan setelah 1 jam pendinginan itu temperatur akhirnya itu misalkan 70 derajat Celcius. Paham ya? Maka pertanyaannya adalah cairan apa yang harus digunakan untuk mendinginkan steel ball ini? Paham? Nah, cairan apa ini nanti bisa kita jawab saat kita mempelajari tentang one dimensional transient conduction. Karena ini kan temperaturnya berubah. T 0 detik, temperatur berapa tadi? 500 derajat Celcius. Setelah 1 hour, temperaturnya berapa tadi? 70 derajat Celcius. Ini kita akan pakai pendinginan apa? Mungkin pakai oil, atau mungkin pakai water, air, dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa kita pelajari di sini. One dimensional transient conduction. Ini sebagai contoh saja. Contoh ini yang mungkin pernah kita jumpai atau bahkan sering kita jumpai itu sebenarnya kalau Anda lihat tukang pandai besi, tahu yang bikin peralatan pertanian itu, sampit, golok, cangkul, ya kan? Pernah. Jadi kan besinya itu ditempa, dibakar,
ditempang, dibakar, kemudian dicelupkan di air. Kadang nyelupkan cuma 1-2 detik, lalu diangkat. Kadang sekali waktu dicelupkan cukup lama. Ini sebenarnya dari sisi keilmuan engineering itu bisa dianalisa. Kenapa dia sekali waktu nyelupnya sebentar, kenapa agak lama? Ya kan? Kalau kita nanya ke beliaunya, tukang pandai besi, ya, dia mesti, saya yakin nggak bisa jawab. Mungkin jawabnya ya dari dulu seperti ini mas, proses dari mungkin bapak saya atau kakak saya dan seterusnya. Tapi dari kita sebenarnya itu bisa kita analisa dari proses ini, dari proses pendinginan, bahwa proses pendinginan yang cepat agak lambat itu tujuannya sebenarnya adalah ingin memperoleh mechanical properties tertentu dari peralatan itu. Ya, oke. Pedang, kalau Anda lihat di YouTube atau di video atau mungkin baca artikel tentang pembuatan samurai, ya, itu teorinya kan gini. Jadi pedang itu supaya dia tajam tetapi fleksibel, maka yang dilakukan oleh pandai besinya atau ahli pembuatan pedang itu adalah supaya dia itu tajam di bagian luar, maka bagian luar dari samurai atau pedang itu harus sangat keras. Paham ya? Tetapi supaya dia itu lentur, berarti di bagian dalamnya kekerasannya itu harus lebih rendah dibanding bagian luarnya. Paham ya? Kalau bagian dalam luarnya itu sama-sama keras, maka pedang itu akan tajam tetapi sangat mudah patah. Karena dia apa? Brittle. Ya. Maka di situ ada seni pembuatan pedang. Jadi kalau kita analisa dari sisi heat treatment tadi, perlakuan panas, kaitannya dengan pemberian panas ini, itu sebenarnya tadi proses pendinginan, kecepatan pendinginan suatu benda tadi itu akan mempengaruhi mechanical properties akhir dari apa? Alat atau material itu. Jadi ini penting. Coba sampai di sini ada tanyakan. Silakan ada pertanyaan. Ada? Ada yang pernah lihat tukang pandai besi? Belum. Lihat langsung belum pernah. Lihat tidak langsung pernah. Lihat tidak langsung itu maksudnya gimana? Lihat video. Kalau saya pernah, sejak kecil, rumah saya itu dekat, saya dari kampung, rumah saya itu dekat pasar. Dulu, sekarang mungkin sudah tidak ada, tapi dulu saya kecil itu di bagian luar pasar itu ada rumah kecil gitu ya, tukang pandai besi. Saya dulu suka lihat. Juga waktu itu muncul pertanyaan, kenapa dia diingat sebentar tarik sekali waktu dia cepat gitu. Ternyata ketemu jawabannya itu setelah apa? Setelah kuliah. Itu kan setelah kuliah. Maka kalau misalkan nanti Anda ketemu tukang pandai besi, Anda tanya kok dia bisa menjelaskan semacam itu, berarti mungkin saja dia pernah kuliah. Tapi rasa-rasanya pun enggak. Bagian terakhir di bagian ketiga setelah evaluasi tengah semester. Jadi bagian kedua tadi diharapkan mahasiswa itu memperoleh pemahaman dan mampu menganalisa tadi konduksi 1 dimensi steady state, 2 dimensi steady state, dan 1 dimensi transient conduction. Bagian ketiga ini terakhir ya, setelah ETS hingga menjelang evaluasi akhir semester, ini kita fokus di convection. Di convection. Ini nanti di cover dari chapter 6. Di cover dari chapter 6.
hingga chapter chapter 9, 6 sampai 9. Chapter 10 nanti kita bahas secara sekilas. Kemudian lanjut ke chapter 11. Oke. Lanjut chapter 11. Nah, dari chapter 6 sampai 9, jadi ini ada dua bagian. Chapter 6 hingga 9. Berarti ada chapter 11. 6 hingga 9 itu